Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini ada syukur kita bisa berkumpul dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita yang hadir di sini termasuk umat-umat yang dirindukan oleh beliau. Amin. Baik, untuk menambah keberkahan kajian kita pada pagi hari ini, kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah buka kajian kita pagi hari ini. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'alamal Qur'an. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan. Alhamdulillahilladzi 'alamahul bayan. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'da. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih di bulan yang amat sangat istimewa spesial ya. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang akan mendapatkan ampunannya di bulan Ramadan ini. Karena apabila kita tidak mendapatkan ampunannya di bulan Ramadan ini, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk hamba-hambanya yang dikategorikan dalam orang-orang yang merugi ya, karena tidak mendapatkan apa-apa ketika ketika kita beraktivitas di bulan Ramadan, tapi ternyata dalam pandangan Allah tidak ada aktivitas sama sekali ya. Oke, alhamdulillah. Jadi qadarallahnya sebenarnya materi ini ingin disampaikan pada waktu sebelum Ramadan, waktu itu yang pernah kita Umi pernah hadir tapi kemudian menghilang ya. Tapi ala kulli hal ya. Artinya
atas izinnya Allah memang harus tersampaikan juga, walaupun hari ini ya sudah masuk ke hari, insya Allah kita sudah memasuki hari yang ke-13 ya, ke-13. Berarti artinya tinggal sekitar 16 harian lagi ya. Kalau misalnya nanti digenapkan 30 hari, berarti ada 17 hari lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan. Ke Ummahati Fillah ya. Yang ingin Umi sampaikan adalah ya, ingin mengingatkan kita semua ya, termasuk Umi di sini ya. Dan tidak ada kata terlambat ketika kita materi ini sampai ya, sudah masuk hampir menjelang pertengahan Ramadan ya, karena kita masih akan ada lagi ya melakukan ibadah Ramadan selama 2 pekanan lagi ya, 2 pekanan lebih. Inti dari yang ingin Umi sampaikan di pagi hari ini adalah bahwa ingin mengajak ya ummahat semua untuk memurojaah kembali Ramadan kita. Ya. Jadi kenapa harus memurojaah? Karena kita sudah berpuluh-puluh kali bertemu Ramadan ya. Jadi ini harus disyukuri. Kita oleh Allah sudah masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Dan Allah masih pula memberikan kesempatan kita untuk bisa menjalani bulan Ramadan. Jadi ketika kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan ya, maka langkah yang paling tepat menurut Umi itu adalah memurojaah. Memurojaah ya. Bukan lagi kita memulai di setiap Ramadan, bukan lagi kita memulai mencari ilmu bekalnya nanti menjalani bulan Ramadan. Bukan ya, tetapi bagaimana kita memurojaah. Apakah Ramadan yang sampai kesekian puluh kalinya ya saat ini kan berarti sesuai dengan umur-umur ummahat semua ya. Ya. Nah, apakah Ramadan kita sudah produktif? Apakah Ramadan kita sudah bermakna? Atau Ramadan kita masih terasa hambar? Nah, jadi memang seharusnya persiapan Ramadan itu ya, kalau dicontohkan oleh para ulama-ulama kita, ya, ulama-ulama salaf, itu adalah 6 bulan sebelum Ramadan, ya, mereka sudah memulai dengan cara apa? Dengan cara bermohon kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelumnya doa itu sudah dilantunkan secara terus-menerus. Nah, 2 bulan menjelang Ramadan, yaitu di bulan Rajab, ya, nah ini bulannya latihan. Bulan latihan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu-ilmunya, nah ini di bulan Rajab ini kita sudah mulai. Jadi ketika di bulan Ramadan itu kita sudah siap, gitu. Ya, ya tapi ala kulihal lah, ya, karena memang kondisi di umat Islam di Indonesia itu, wallahu alam ya, artinya ya ada suatu perkembangan, peningkatan, tetapi memang belum signifikan sekali ya. Artinya sudah mulai ada yang mau memahami Ramadan gitu ya. Walaupun sebagian besarnya masih dalam bentuk-bentuk yang Ramadan seperti biasanya ya, seperti itu. Jadi saatnya kita memurojaah. Ya, saatnya kita memurojaah agar Ramadan kita yaitu menjadi Ramadan yang produktif. Tidak hambar. Ya. Kenapa tidak hambar? Emang apa cirinya Ramadan yang tidak produktif? Apa cirinya apabila Ramadan kita hambar? Ya cirinya kita kembali ke habit kita. Kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ya hanya berlangsung pada saat Ramadan saja. Gitu. Atau naudzubillah min dzalik, hal-hal yang tidak pernah kita lakukan di bulan Ramadan ternyata kita lakukan di bulan Ramadan. Ya kan? Nah, ya, jadi seperti itu. Ini yang yang ingin Umi sampaikan untuk mengajak kita semua untuk
bisa memurojaah, ya. Nah, jadi jangan sampai kita itu, ya, dalam menjalani bulan Ramadan, ya, padahal Allah sudah berikan kita kesempatan untuk bisa bertemu Ramadan, Allah sudah berikan kesempatan kita untuk bisa menjalani bulan Ramadan, Allah sudah berikan kita kesempatan diberikan suatu kenikmatan, baik itu sehat, baik itu waktu, baik itu materi, semuanya, ya. Tapi kalau kita tidak maksimalkan semua nikmat-nikmat itu, nah, dikhawatirkan kita termasuk orang-orang yang merugi. Jadi, Umi tidak menginginkan kita semua, ya, ketika menjalani Ramadan itu adalah dengan cara Ramadan tradisi, dengan cara pola Ramadan musiman. Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu lagi. Jadi ketika kita sudah diberikan kesempatan, ya, untuk belajar tentang ilmu agama, maka di setiap momen-momen, ya, itu sudah mulai bisa memahami apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan. Ya. Jadi karena kenapa? Karena kalau ternyata kita masih menjalani Ramadannya Ramadan tradisi. Seperti apa Ramadan tradisi? Ramadan tradisi yaitu tadi. Ya. Jadi ketika mengawali Ramadan, persiapannya bukan persiapan akhirat, tapi persiapan dunia. Itu cirinya. Ciri Ramadan yang menjalani Ramadannya secara Ramadan tradisi. Jadi yang dipersiapkan itu bagaimana nanti persiapan untuk sahur. Bukan ruhiyahnya yang dipersiapkan. Ya, bukan suasana hatinya yang dihidupkan. Ini jangan sampai kalau misalnya kita masih mengawali ketika Ramadan itu dengan suasana yang yang bahagia, tapi bahagianya yang biasa-biasa aja gitu. Berarti ini belum menghidupkan suasana hati kita ketika kita mau bertemu dengan Ramadan. Ya. Itu salah satunya yang menjadi ciri-cirinya ketika kita menjalani Ramadan tradisi, ya. Nah, waktu kita tidak hanya 1 jam ke depan. Jadi intinya kalau Ramadan tradisi cirinya yang dipersiapkan adalah lebih kepada dunianya daripada ukhrohnya. Ya. Jadi dibikinlah itu ya acara-acara yang sebagaimana kita lihat ya di setiap kalau sudah Ramadan ya sudah mulai itu tersetting di kepala kita. Ada iftar jama'i gitu ya. Ada kegiatan lahur on the road lah, takjil on the road lah ya, segala macam. Ada pokoknya acara-acara yang kegiatan-kegiatannya yang sifatnya itu ya menjadi tradisi kalau di setiap Ramadan datang. Ya. Ada ngabuburit segala macam ya. Nah, itu semua itu akan menjadi hambar apabila suasana hati kita tidak dihidupkan. Jadi jangan sampai kita termasuk ya kelompok orang-orang yang ketika bertemu Ramadan kemudian menjalankan Ramadannya dengan Ramadan tradisi. Nah, sekarang Ramadan musiman. Ramadan musiman itu maksudnya apa? Ramadan musiman itu lebih kepada pola. Jadi polanya itu semangat di awal, ngegasnya sudah di awal. Ya. Nah, nanti menjelang akhir sudah mulai. Oke, alhamdulillah alamin ya. Jadi ya agar kita tidak menjadi ya karena kalau yang namanya Ramadan musiman itu nanti kita seperti robot. Ya, seperti robot itu bagaimana? Ya karena klik on-nya nanti kalau sudah Ramadan usai, ya klik on-nya itu sudah di off-kan,
maka aktivitas kebaikan-kebaikan Ramadan itu tidak semaksimal kita lakukan di luar Ramadan. Ya, contohnya misalnya, ya ketika di Ramadan, masya Allah, ya bisa baca Quran itu sampai 1 juz, 2 juz, gitu. Ya bisa. Ya karena kan Ramadan itu identik dengan bulannya Al-Quran. Maka memang ini sebenarnya intinya, ya. Nah, tapi begitu di luar Ramadan, Ramadannya usai, tidak lagi kita bisa membaca Al-Quran itu sebanyak 1 atau 2 juz. Nah, ini berarti Ramadannya tidak produktif. Ramadannya hambar. Mungkin kita tidak termasuk yang kategori menjalani Ramadan dengan Ramadan tradisi. Tapi jangan lupa ada Ramadan musiman ini. Nah, kita jangan masuk pula ke pola Ramadan musiman. Ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak dalam dalam kategori tadi? Maka yang harus kita lakukan yang pertama itu adalah bahwa kita harus memahami, ya, ayat tentang Ramadan. Jadi yang kita cari bukan fikihnya dulu, bukan. Kalau fikihnya, ya, itu bisa kita dapatkan, ya. Yang tadi Umi katakan di bulan Rajab itu kita sudah mulai belajar fikihnya, persiapannya. Tapi begitu sudah mau menjelang, walaupun tadi Umi katakan seyogianya 6 bulan sebelumnya kita sudah munculkan girohnya kita, semangatnya kita, ya, untuk bisa bertemu dan menjalani Ramadan dengan jauh lebih baik lagi, ya. Nah, kita harus pahami, kita harus memahami kembali. Makanya Umi katakan memurojaah. Apa yang dimurojaah? Ya ayat-ayat tentang Ramadan. Kembali kita murojaah. Jadi kalau kan tujuan yang memurojaah itu adalah untuk semakin menguatkan. Seperti kalian belajar, ya kan? Mengulang, murojaah itu kan mengulang. Diulang lagi, difahami lagi supaya lebih kuat, gitu. Supaya lebih teguh, supaya lebih stabil. Apa yang stabil? Keimanannya stabil, ibadahnya stabil, dan keistiqomahannya dijaga. Nah, itu murojaah, kan? Nah, jadi ini Afan ya. Jadi secara ininya saja, secara singkatnya. Jadi yang pertama itu adalah kita harus memahami ayat-ayat tentang Ramadan. Nah, ayat Ramadan yang pertama itu kan ayat Ramadan itu dari 183 sampai 187, ya kan? Nah, di 183 ya, Allah itu menyeru dengan kalimat pujian, menyeru dengan kalimat keridhaan, menyeru dengan kalimat kasih sayang. Jadi, ya, ketika kita diseru dengan kalimat pujian dari Allah, kalimat keridhaan dari Allah, ya, maka yang muncul adalah suasana hati. Ya kan? Suasana hati. Nah, itu harus dimunculkan. Karena Ramadan ini kan bulan istimewa. Jadi penyambutan kita juga harus jauh lebih istimewa sebagaimana kalau kita menyambut tamu istimewa kita. Segala-galanya diada-adain gitu kan. Nah, kalau Ramadan bedanya apa? Ya segala-galanya diadain. Apa yang diadain? Ya itu tadi, ya. Jiwa kita itu kita maksimalkan. Jadi nggak ada. Jadi ibaratnya kalau boleh dipaksakannya dipaksakan gitu. Ya memang karena Ramadan kan datangnya cuma setahun sekali dan wallahu alam tahun depan kita bisa bertemu lagi atau tidak kita nggak tahu. Gitu. Ya bisa dipahami sini ya. Jadi itu. Jadi suasana hati dulu yang dimunculkan. Kalau sudah suasana hatinya, suasana hati yang penuh dengan nuansa keimanan, ya, nuansa kelapangan, nuansa kebahagiaan, ya, maka insya Allah kita bisa memaknai Ramadan dengan sebenar-benar. Nah, jadi langkah yang kedua adalah
kita maknai Ramadan. Ya. Nah, sekarang apa yang perlu kita maknai dari Ramadan? Kalau kita ya mendengar kata Ramadan, maka yang pertama kali ya terlintas itu adalah Ramadan itu adalah puasa. Nah, ini definisi pertama tentang Ramadan. Ya, jadi maknai Ramadan dengan definisinya dulu. Jadi setelah tadi kita diseru dengan ayat-ayat yang bisa menggugah suasana hati kita, maka langkah keduanya adalah coba definisikan Ramadan. Jelas. Ya, jadi definisi Ramadan itu puasa. Yang pertama, ya, Ramadan adalah syahrul siam. Siam artinya ya al-imsak. Al-imsak artinya menahan diri. Jadi jadi kita harus bisa memaknai dulu. Jadi ketika di Ramadan bahwa kita diminta oleh Allah untuk bisa menahan diri semaksimal mungkin. Agar ketika menahan diri ini tidak menjadi suatu beban, agar tidak menahan diri ini tidak menjadi suatu yang memberatkan, makanya tadi diseru dulu oleh Allah dengan panggilan yang begitu menggugah suasana hati kita agar kita lapang, ya. Nah, jadi kita harus pahami dulu. Jadi di kepala kita itu sudah di-mindsetkan bahwa Ramadan menahan. Apa yang harus ditahan? Semuanya harus ditahan. Semuanya harus ditahan. Ya. Syahwat-syahwat kita itu semuanya harus ditahan. Jadi bukan hanya masalah syahwat dari perut saja, tapi semua harus ditahan. Nah, ini yang harus kita murojaah, kita evaluasi, ya. Apakah prosentasenya itu sudah sampai berapa persen dalam hal kita menahan syahwat? Apakah kita masih unggul menahan itu dalam hal hanya menahan lapar dan dahaga? Oh, alhamdulillah kalau lapar dan dahaga sepertinya sudah hampir 100%. Oke. Tapi syahwat yang lainnya berapa persentasenya? Padahal sesungguhnya ya yang akan menjadikan Ramadan kita itu adalah produktif atau berhasil ketika ya kita bisa menahan syahwat itu di luar lapar dan haus. Itu yang menjadi indikatornya. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah memahami bahwa ya di Ramadan saya harus menahan secara maksimal. Semua harus kita tahan. Ya, semua kita tahan. Syahwat itu harus kita tahan. Ya. Sama seperti rasa malas ya. Karena kalau sudah dimulai di pekan-pekan kedua nih, mau menjelang kedua ya. Seperti suami saya katakan juga begitu. Baru memulai di pekan yang kedua, baru memulai ini kemarin di hari yang ke-10 ya. Dikatakan di masjid sudah tinggal 2 baris. Di masjid sudah tinggal 2 baris. Padahal kondisinya kita biasanya kalau dalam qadarullahnya kan kita masih dihadirkan oleh Allah menjalani Ramadan ini dalam keadaan pandemi, tapi kan pandeminya suasananya tidak mencekam seperti Ramadan tahun yang kemarin gitu. Jadi karena kenapa ya? Sekarang agak lebih rileks gitu ya, yang Umi rasakan juga ya. Jadi kita insya Allah lebih nyaman lagi kita ketika beribadah ke masjid untuk para bapak-bapak ya, kalau untuk ibu-ibunya di rumah saja. Ya, jadi seperti itu. Jadi menahan itu tadi, menahan syahwat-syahwat yang lain. Karena ya, yang dimaksud dengan menahan ini adalah ya, prinsipnya ya, Ramadan itu ya,
semakin mendekati di akhir Ramadan, nah mulai nih sekarang nih kita nih ya, dari pekan kedua ini ya, itu grafik menahan dirinya harus semakin tinggi. Jadi ketika sudah memaknai menahan, karena Ramadan itu ya, semakin kita mau mengakhiri bulan Ramadan, grafik menahan dirinya itu semakin tinggi. Itu yang benar. Tapi faktanya apa? Faktanya terbalik. Semakin di akhir, grafiknya malah semakin menurun. Nah, ini yang harus kita murojaah. Apa kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang mengalami grafik menurun tadi? Pada Ramadan sudah sekian puluh kali kita jalani. Ya kan? Kan harusnya orang kalau benar itu kan, ya nggak sampai puluhan kali kita masih begini-begini aja tuh, berarti ada sesuatu yang keliru gitu dengan pemahaman kita ketika kita menjalani Ramadan ini. Ya, jadi grafiknya itu harusnya semakin naik. Nanya, ya, maka ada hadisnya Rasulullah yang mengatakan ketika di 10 malam terakhir, ya Rasulullah mengencangkan apa? Sarungnya. Ada ulama yang mendefinisikan bahwa ya tidak lagi bersentuhan dengan istrinya atau menjima istrinya. Tapi yang dimaksud ada lagi ulama yang mendefinisikan bahwa mengencangkan kain sarung ini adalah ya bisa diartikan bahwa ketika menjelang akhir Ramadan ya dia semakin mendekatkan dirinya pada akhiratnya. Sebagaimana yang Rasulullah contohkan ya, beruzlah di 10 malam terakhir. Harusnya seperti itu. Ya. Nah, jadi apabila kita sudah memaknai dengan definisi menahan diri ini ya. Jadi Jadi di bulan Ramadan itu kayak kita semacam diberi oleh Allah itu diberi tali kekang. Nah, kalau tali kekang ini bisa kita nikmati, maka begitu ya tali kekangnya dilepas, kita nggak akan brutal ketika bulan Ramadannya pergi. Ya, jadi ya tidak ada lagi, artinya bisa kita memanage misalnya rasa marah, ya. Kenapa di bulan Ramadan dikuat-kuatkan supaya tidak? Tapi begitu sudah di luar Ramadan, Masya Allah. Ya. Nah, rasa-rasa yang kebaikan-kebaikan di Ramadan tadi. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Jadi, ya, pahami definisi Ramadan yang pertama adalah sebagai menahan. Ya, menahan dari segala-galanya. Syahwat-syahwat yang akan menjadikan Ramadan kita tidak produktif, yang akan menjadikan Ramadan kita terasa hambar, yang menjadikan Ramadan kita seperti Ramadan musiman, ya. Karena kalau musiman itu lebih kepada pola, ya. Jadi ini yang ingin Umi sampaikan di awal. Kita masih ada kesempatan untuk bisa merubahnya, ya. Pahamkan ini, oke, ya, pahamkan ini. Itu dari sisi kita menahan diri. Jadi ya siapkan hati kita ketika Allah ingin memasangkan tali kekangnya untuk kita. Ridho kita ketika kita dipasangkan tali kekang oleh Allah. Karena kalau sudah ridho, Allah pun akan ridho pada kita. Bentuk ridhonya Allah apa? Kita akan dijadikan lurus, baik. Ya, jadi artinya kok kayaknya saya jadi hawa-hawanya yang sifat duniawi itu sudah mulai agak berkurang ya gitu. Jadi muncul yang tadinya kita masih begitu bersemangat kalau untuk urusan-urusan yang sifatnya duniawi gitu ya. Tiba-tiba rasa itu sudah mulai berkurangnya, itulah karena kita sudah ridho dulu dengan Allah ketika kita dipasangkan tali kekangnya. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Definisi Ramadan yang kedua itu adalah Syahrul Qiyam. Jadi
Kalau sudah Ramadan, ada puasa, ada qiyam Ramadan. Ya. Atau kita mengenalnya dengan taraweh. Taraweh ini sebenarnya istilah ulama. Ya. Jadi ulama yang mengistilahkan taraweh ini. Ya. Dan insya Allah ummahat semua sudah artinya sudah sering mendengar ya definisi tarawih dari para ustadz-ustadz kita ya. Nah, jadi apa yang harus perlu kita pahami dari qiyam Ramadan ini? Sebenarnya gini, memaknainya. Kalau dalam hadisnya itu kan qiyam. Qiyam itu adalah berdiri kan. Ya. Nah, kalau tarawih itu adalah kita santai, rileks, gitu ya, tenang, seperti itu. Nah, terus apa nih korelasinya antara qiyam dan tarawih ini? Jadi, Umi ingin menyampaikannya begini. Qiyam itu kan berdiri. Nah, berdiri itu ya, kalau kita berdiri itu apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan kalau kita berdiri itu apa? Capek, lelah, ya kan? Nah, jadi karakternya dari qiyam Ramadan atau sholat ya Ramadan ini ya sholatnya tarawih yang kita kenal itu adalah karakternya itu capek gitu. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan sholat tarawihnya dalam kondisi yang tidak capek, ya belum mendekati definisi yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya di luar Ramadan kita sholat sunnah kan ini termasuk sholat sunnah muakkad ya. Nah sholat sunnah misalnya qiyamul lailnya kita, tahajudnya kita, bacaannya masih pendek-pendek. Kemudian di Ramadan kita sama, bacaannya juga pendek-pendek. Terus di mana istimewanya gitu? Ya kan? Di mana istimewanya? Padahal karakter dari sholat tarawih ini adalah capek. Itu satu. Kedua, dikaitkan dengan tarawih. Tarawih itu artinya santai. Santai itu maksudnya begini. Tidak boleh ya ketika kita melaksanakan sholat tarawih kita ini dalam keadaan yang terburu-buru, dalam keadaan yang tergesa-gesa. Jadi harus rileks. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para warga Mekah ya dan warga Madinah ya. Jadi jumlah rokaat Jadi dari jumlah rokaat begini ya. Jadi diperbolehkan jumlah rokaatnya. Mau yang 8 rokaat atau yang 20 rokaat. Ya. Silakan. Hanya kalau yang 8 rokaat agar sesuai dengan definisinya maka suratnya panjang-panjang. Nah, kalau yang 20 rokaat suratnya ya sedang-sedang. Jadi jangan yang kita sholat 8 rakaat tapi suratnya pendek. Ya kan? Jadi ini Umi sampaikan ya. Jadi tidak jangan sampai kita terpaku pada satu pemahaman yang bahwa yang betul itu yang 8 rakaat Umi. Enggak. Ya. Ada yang 8, ada yang 20. Silakan. Yang 20 memang dikerjakan oleh para sahabat. Tapi bukan berarti ketika Rasulullah tidak mencontohkan, tidak mengerjakan, kemudian ini tidak masuk dalam kategori tidak mengikuti sunnah. Bukan. Jadi makna sunnah itu bukan hanya dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi ketika dicontohkan oleh para sahabat, itu juga kategori kita mengikuti sunnah. Karena sahabat yang kita ikuti. Ya. Nah, jadi ketika kita mendefinisikan qiyam ini, ya, syahrul qiyam ini, maka intinya adalah bahwa kualitas sholat kita itu jangan sama seperti sholat sunnah-sunnah di luar Ramadan. Dari sisi bacaannya, dari sisi ritmenya. Jadi itu maksudnya. Ini yang ingin ingin Umi fahamkan tentang qiyam Ramadan ini, ya. Jadi ini perlu kita contoh, ada ya. Di Madinah, ya, warga Madinah
ketika menjalankan Ramadan itu ada yang sampai 36 rakaat. Ya, 36 rakaat. Di Mekah hanya 20 rakaat. Kenapa di Madinah 36, kemudian di Mekah itu 20 rakaat? Kata warga Madinah, di Madinah itu tidak ada Mekah. Tidak ada apa? Tidak ada Ka'bah. Kalau di Mekah ada Ka'bah. Jadi orang-orang Mekah itu begitu mereka selesai 2 rakaat, mereka tawaf. Setelah tawaf, mereka sholat lagi 2 rakaat. Setelah 2 rakaat tawaf, begitu seterusnya sampai 20 rakaat. Nah, orang Madinah merasa di Madinah nggak ada Ka'bah, maka mereka tidak mau ya kualitas sholat mereka itu tidak setara dengan warga Mekah. Nah, semangat ini yang harus kita munculkan. Bukan kita mencari yang terpendek, bukan kita mencari yang tersingkat, bukan kita mencari yang tercepat. Salah, keliru. Ya. Nah, jadi makanya kualitas Ramadannya juga yang seperti itu. Ya. Masih ada kesempatan ini. Jadi kita yang sholat-sholatnya di rumah, ya silakan sudah mulai. Pilih sholat-sholat surat surah itu yang memang tidak biasa kita baca ketika di luar Ramadan. Ya, sudah mulai. Ya, jadi sebenarnya bisa ya mengakalinya begini. Apa ya? Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat ketika di zaman sahabat itu ya. Jadi ini para kaum ibu misalnya nih ya. Nah, itu yang rumahnya bisa berdekatan atau misalnya kita keluarga besar. Kita bisa ya mencarikan seorang penghafal Quran untuk kita jadikan imam sholat selama Ramadan itu diperbolehkan. Diperbolehkan ya. Nah, jadi karena kenapa? Karena suasananya pun akan berbeda. Atau kalau misalnya kita tidak ada linknya, ya berarti kita boleh membacanya dengan cara membuka mushaf. Tapi membuka mushaf juga ada triknya. Nggak boleh terlalu banyak gerakan ketika kita sholat. Ya, jadi itu ini yang ingin Umi sampaikan. Ya, jadi kita harus perbaiki dari sisi qiyam Ramadannya. Oke, dipahami ya. Nah, sekarang definisi yang berikutnya. Definisi berikutnya itu adalah Ramadan itu syahrul Quran. Syahrul Quran. Ini pernah disampaikan oleh para sahabat bahwa ya Rasulullah itu kalau sudah di bulan Ramadan itu tingkat kedermawanannya meningkat. Dan lebih tingkat kedermawanannya meningkat. Ya. Nah, terlebih dalam hal ketika Rasulullah berinteraksi dengan Al-Quran. Karena memang yang menjadi keistimewaannya bulan Ramadan adalah di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Jadi Ramadan ini punya spesial ya. Jadi begini ya, kenapa Ramadan itu tadi yang Umi katakan jangan kita menjalani Ramadan itu dengan semacam musiman dengan tradisi, karena Ramadan yang sesungguhnya ketika Ramadan ini datang ya, Rasulullah dengan para sahabat itu menjalani banyak perang ya. Jadi aktivitas perang itu berlangsung ketika di bulan Ramadan dan mereka semua tidak ada yang tidak berpuasa, semuanya berpuasa. Jadi di sini adalah bahwa itu tadi ya, menahan dirinya gitu ya, semangatnya gitu ya, kekuatannya. Nah, itu yang harus sudah tertanam di dalam jiwa kita sebagai umat Islam ya, yang di setiap tahun menjalani bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya belum ada ya, berarti itu yang harus saya perbaiki lagi ya. Dan mudah-mudahan dengan kita memahami definisi ini ya, masih ada waktu di 17 hari ke depan, 16 hari ke depan, kita bisa lebih tingkatkan lagi ya.
Nah, Syahrul Ramadan, apa yang Rasulullah lakukan ketika di bulan Ramadan ini yang terkait dengan memaknainya sebagai bulan Al-Quran? Yang Rasulullah lakukan ini adalah Rasulullah melakukan mudarosah. Apa itu mudarosah? Ya, mudarosah itu adalah ya memurojaah hafalan dan mempelajari kandungan Al-Quran. Nah, itu mudarosah namanya. Ya, mudarosah. Nah, seperti kita, ya. Jadi ini kita belum punya hafalan, ya saatnya kita mulai, ya. Sudah mulai nih, ya. Jadi artinya gini ya, memang harus ada program. Ketika di Ramadan itu harus ada program, tapi program itu bukan yang utama. Yang harus kita munculkan yang pertama itu tadi, ya, terkait dengan seruan ruhnya kita, ya, yang bisa menghidupkan suasana hati, itu yang pertama. Yang kedua yaitu tadi baru, karena kalau sudah ruhnya dimunculkan, ya, sudah digelorakan, maka program-program yang akan kita laksanakan itu semuanya insya Allah akan terlaksana dengan baik dan benar. Bukan hanya baik tapi benar. Ya, tapi kalau tidak belum dimunculkan ruhnya itu, maka program tadi ya hanya dalam keadaan yang terpaksa gitu. Ya habis gimana ya, orang Ramadan cuma datangnya setahun sekali gitu loh gitu ya. Jadi ya mau nggak mau deh gitu untuk dapetin balasan yang berlipat-lipat gitu. Nah, ini yang keliru gitu ya. Jadi nanti kalau sudah begitu boleh kita bikin program. Jadi programnya bagaimana? Mungkin di Ramadan ini adalah momennya yang misalnya belum benar bacaan Qur'annya, maka sudah mulai untuk belajar membaca Al-Qur'annya dengan benar. Karena kan tadi mudarosah, memurojaah hafalan dan mempelajari kandungan Al-Quran. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari kandungan Al-Quran kalau cara membaca Qurannya saja kita masih keliru? Tujuan kita membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tidak belajar cara membaca Al-Quran yang benar, bukan pahala yang kita dapat, tapi dosa yang kita dapat. Bisa jadi itu. Ya, ada orang jadi karena perintahnya Allah itu di surat Al-Muzammil itu kan warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana, sampai di situ aja udah stop, udah sempurna maknanya. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil gitu. Enggak usah pakai tartila. Kenapa Allah mengulang kalimat kalimat tartil itu dengan tartila? Karena yang Allah inginkan adalah bahwa setiap hambanya ketika membaca ayat-ayatnya itu membaca dengan bacaan yang benar, bukan sekedar bisa baca. Kalau yang cuma sekedar bisa baca banyak, tapi yang Allah minta tartila, membaca dengan yang sebenar-benarnya, sehingga akan didapatkan pemahaman tentang kandungan Al-Quran dengan benar. Jadi kalau tartilnya saja belum kita dapatkan, bagaimana kita ingin bisa memahami kandungan Al-Quran? Ada juga orang yang sudah tartil, tapi nggak paham. Nah, itu masalahnya di urusan hatinya, niatnya. Ya, nah jadi dimulai bagi di antara ummahat yang belum bisa membaca Al-Quran, maka saatnya sekarang kita untuk belajar baca Quran, cari guru Quran. Umi pernah menyampaikan di awal kajian kita bahwa ada 3 sarana ya belajar agama agar menghasilkan pemahaman yang benar, menghasilkan amalan yang khusyuk ya, dan melahirkan kepribadian yang kokoh. Kalau kalian masih ingat itu, ya, ada 3 sarana. Jadi dan 3 sarana ini dilakukan secara bersamaan, ya, bukan terpisah, secara bersamaan. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah belajar Al-Quran.
Jadi ada guru ngajinya, guru khusus Al-Quran yang mengajarkan kita. Nah, yang kedua ini, ya, kajian khusus kayak kita begini. Ya, itu dengan satu guru. Karena kenapa? Jadi nah, ya sebentar. Nah, yang ketiga adalah kajian umum. Nah, itu taklim tabligh akbar gitu ya. Dengan berbagai banyak ustaz. Nah, tiga-tiga ini dilakukan gitu. Jadi kalau sudah dapat belajar Al-Qur'annya sudah dengan benar, maka ketika kita mengkaji belajar di kajian khusus, nah, kita akan sudah mulai terarah. Ya, nah kita harus melengkapinya dengan kajian yang sifatnya umum. Taklim akbar dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang bisa didiskusikannya di kajian umum, di kajian khusus ini. Jadi pemahamannya tidak akan kemana-mana. Ya, nah, mudah-mudahan ini sudah dilaksanakan oleh kelompok taklim ini, ya, taklimnya IPA. Namanya memang IPA, taklimnya IPA 1 gitu ya. Ya. Nah, jadi ini harus sudah mulai dikerjakan ya. Jadi silakan ya. Jadi yang belum silakan bisa minta tolong sama Lia atau mungkin Lia yang ngajarin atau bagaimana atau mungkin Lia yang mencarikan gurunya gitu ya. Bagaimana lah itu caranya ya. Harus belajar ya agar kita bisa paham dengan kandungan Al-Qur'an. Ini momen di bulan Ramadan. Jangan cuma sekedar bisa baca, karena huruf hijaiyah itu tidak sama dengan huruf abjad. Huruf abjad kita mau mengucapkannya dari mana keluarnya, ya, mau bunyinya mendesah atau tidak mendesah, tidak ada, tidak berefek pada makna, tidak berefek pada kesempurnaan. Tapi kalau huruf hijaiyah itu dia punya tempat keluarnya. Dia punya sifat. Nah, sifat ini yang karakter dari huruf. Jadi huruf hijaiyah itu hidup. Makanya kenapa? Kalau kita membaca Al-Quran, itu seyogianya bisa menghidupkan hati kita. Bisa mengobati hati kita. Bisa melembutkan hati kita. Jadi kalau ada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran tapi hatinya masih keras, ya kan? Perbuatannya masih belum benar. Nah, itu ada masalah itu. Ya, harus dibenahi seperti itu ya. Ya, jadi nanti ini terkait dengan Al-Qur'an sebagai syahrul Quran, ya. Jadi mulai belajar. Nah, kemudian kita mulai ada program, ya. Nah, program kalau bagi yang sudah terbiasa 1 juz, berarti ada peningkatan. Boleh 1,5 atau 2 juz. Ya. Jadi kalau Umi tipenya adalah sedikit-sedikit, ya. Jadi berangsur istiqomah. Misalnya, Umi pun senantiasa menyampaikan begini. Dalam hal kita berinfak pun juga begitu. Ya, infak. Ya. Jadi infak itu nggak perlu dimulai dengan yang besar. Kalau Umi ya memahaminya. Karena yang ingin didapatkan adalah keistiqomahan. Kenapa? Karena kalau sudah istiqomah itu ada nikmat. Kalau sudah nikmat, itu nggak terkontrol oleh kita, tiba-tiba kita mengeluarkannya banyak aja. Jadi sebenarnya ketika kita mau melakukan amalan ibadah itu secara bertahap, tujuannya adalah untuk mendapatkan kenikmatan. Karena orang kalau sudah nikmat, itu udah kuasanya Allah gitu. Ya. Dan rezeki itu udah Allah yang atur gitu. Jadi kalau misalnya jangan kita ketika melakukan kebaikan lagi semangatnya banyak, begitu lagi nggak semangat kendor, ini nggak beres orang kayak begini. Ya, jadi kalau mau berinfak itu juga begitu, ya. Dimulai dari misalnya hanya 5.000 ya 5.000 terus. Apalagi diterapkan nih. Jadi ketika berinfak itu satu keluarga itu mulai bikin itu celengan, ya. Nah, 1 hari itu nggak usah besar-besar 5.000 terus 5.000. Nah, nanti akan muncul tuh ya istiqomah nggak sampai berapa lama dia bisa memasukkan itu apa pundi-pundi itu ke dalam
celengannya dia, ya. Nah, kalau dia istiqomah ada muncul rasa malu sama Allah. Rasa malu, bisa beli burger yang 32.000, bisa beli apa namanya makanan-makanan yang sekarang lagi populer gitu, bisa sampai 100.000 seporsi, 200.000 seporsi, tapi masukin celengan misalnya cuma 5.000 gitu. Nah, nanti akan muncul rasa malu itu. Nah, nanti kalau sudah mulai ada rasa malu, masukkan 10.000, maka selip 10.000 terus. Ya. Nah, jadi Umi mengingatkan. Jadi ketika berinfak pun bertahap. Ya. Jangan fluktuatif gitu. Hari ini 100.000, besoknya 10.000. Nggak beres itu. Ya. Jadi yang dilihat itu adalah ininya, grafiknya. Jadi kita beribadah itu sebenarnya lebih kepada grafik. Ya. Jadi kalau grafiknya begini, ibadahnya gimana itu? Tiba-tiba nanti pas sakratul maut grafiknya lagi yang turun. Naudzubillah min dzalik, ya. Tapi kalau grafiknya naik gitu kan, malaikat datang nyolek gitu ya. Dia mau duluan apa belakangan dari Umi? Nah, nggak apa-apa kalau Lia mau mau Umi belakangan, Lia duluan nggak jadi masalah. Pas kondisinya lagi baik aja Umi pengennya. Jadi kita beribadah itu lebih tolong diperhatikan grafik, ya, grafik. Dalam mencapai grafik tadi, ya, ada tahapan-tahapannya yang harus kita kerjakan, ya. Oke, ini terkait dengan Ramadan Sahrul Quran. Jadi apa? Mudorosah. Mudarosah itu adalah memurojaah hafalannya dan mempelajari kandungannya, ya, insyaallah. Nah, terus yang berikutnya sebentar ya, sudah jam 6. 6.15 ya kemarin tadi Umi bilang. Yang terakhir saja ya, ini definisi yang terakhir, yaitu Ramadan itu kita definisikan sebagai bulannya i'tikaf. Bulannya i'tikaf. Memahami i'tikaf itu ya adalah dalam proses kita itu sedang, jadi di 10 hari terakhir ini adalah bahwa saatnya kita ya berduaan dengan Allah untuk lebih meningkatkan ya ruhiyahnya kita untuk memikirkan akhirat. Jadi di 10 hari terakhir ini udah nggak ngurusin dunia gitu. Jadi kita benar-benar memanfaatkan 10 hari terakhir ini. Memohonnya benar-benar sama Allah. Diperbanyak, dikhusyukkan lebih dari 2 pekan yang lalu. Makanya yang dikatakan grafiknya naik. Makanya ketika mengawali Ramadan itu jangan kita langsung ngegas. Bertahap. Bertahap. Ya. Segala sesuatunya itu juga ketika mengerjakan amalan-amalan itu kita harus bertahap. Nah, jadi dan ya diusahakan ini ya. Kalau i'tikaf ini adalah para lelaki yang pakai sarung. Bukan yang pakai rok. Yang pakai sarung yang keluar dari rumah 10 hari terakhir. Ya. Nah, walaupun fenomenanya sekarang satu keluarga dibawa, hanya ada catatan itu kita tidak melakukan komunikasi dengan makhluk. Yang kita lakukan komunikasi dengan Allah. Nah, yang sekarang yang karena Umi pernah juga beberapa kali i'tikaf itu, ya, itu dilihat, ya, begitu setelah ba'da subuh, ya, itu kan tidak pada pulang gitu kan, artinya mereka tiduran. Kalau nggak tiduran main handphone. Kalau nggak main handphone ngobrol dengan sesama. Bukan, i'tikaf itu nggak seperti itu. Jadi i'tikaf yang sesungguhnya itu adalah bahwa kita benar-benar beruzlah dengan Allah. Jadi kita asingkan itu dunia kita.
Kita benar-benar fokus pada hari akhirat kita di 10 hari terakhir itu. Ini masa nggak boleh sama sekali buka handphone? Ini karena kalau buka handphone nanti peluangnya kita akan kemana-mana. Yang harusnya kita bisa berzikir lebih banyak lagi, jadi tidak bisa berzikir. Ya kan? Terkurangi. Gitu. Kalau kita ngobrol, khawatirnya nanti ngobrolnya malah membuka peluang kita malah jadinya bermaksiat. Pada di 10 terakhir ini adalah hari yang benar-benar untuk bisa mensucikan hati kita. Ya. Bisa dipahami ini ya. Jadi tolong disampaikan kepada para bapak-bapaknya. Gitu ya. Nah, terus kita perempuan boleh nggak nih? Boleh, silahkan. Nah, tapi kalau di tengah pandemi begini ya, di rumah saja lah. Ya. Jadi mungkin bisa diawali dengan apa namanya, tidak tidur ya. Jadi tidak tidur sampai nanti subuh. Nah, di subuh boleh tidur. Seperti itu polanya ya kalau di rumah untuk kita. Kalau bapak-bapak silakan. Sekarang pandemi sudah artinya suasananya sudah mulai dan prokes juga sudah dijalankan di mana kan silakan dianjurkan gitu ya bapak-bapaknya untuk mulai melakukan etikaf gitu ya. Jadi kalau yang benar itu ya, walaupun kita mungkin sedang berproses gitu ya. Kalau kita kan umumnya di Indonesia itu ngambil cuti itu bukannya untuk itikaf, ambil cuti itu untuk apa? Untuk mudik. Nah, mudik itu kan sifatnya dunia juga gitu kan. Ya kan? Karena dengan mudik itu kita akan disibukkan akhirnya. Ya kan? Disibukkan karena beli oleh-oleh buat sanak keluarga gitu kan. Nah, akhirnya ibadah Ramadan yang agak terkurangi, ya kan? Nah, padahal justru harusnya ya kita itu mudiknya mempersiapkan mudik untuk akhirat kita ya di 10 hari terakhir ini. Gitu. Kalau untuk dunia saja kita sampai jor-joran ya harusnya ketika mau untuk akhirat jauh lebih jor-joran lagi. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi ini secara singkatnya saja ya. Jadi tolong maknai Ramadan dengan 4 definisi tadi ya. Nah, kemudian yang terakhirnya adalah kita mulai fokuskan kalau kita sudah mulai bisa mendefinisikan Ramadan dan memahaminya dan melaksanakannya, maka kita harus fokus pada hasilnya. Hasil dari pemahaman kita. Apa hasilnya? Muttaqin, takwa. Ya. Nah, ini hasilnya. Kita harus fokus di situ. Ya. Nah, sekarang kita mendefinisikan takwa dulu. Ya. Jadi takwa itu sebenarnya bisa didefinisikan dengan banyak pengertian. Ya. Karena takwa itu lebih kepada suasana hati. Ya. Karena kalau hanya takwa secara bahasa, takwa secara istilah, hambar. Dan Umahat pasti tahu semua. Takwa itu adalah hati-hati. Takwa itu menjauhi larangan, menjalankan perintah. Anak SD pun bisa itu diingatkan. Tapi bagaimana kita bisa mengekspresikan takwa tadi? Nah, itu berarti kita bisa memahami takwa yang sesungguhnya. Ya. Nah, jadi Umi sampaikan ya, takwa bagaimana ketika para sahabat mengekspresikan rasa takwa mereka. Mereka mengekspresikannya takwa itu adalah takut kepada Allah. Itu takwa. Nah, jadi kalau nanti setelah Ramadan ternyata rasa takut kita meningkat kepada Allah, nah berarti la'alakum tattaqunnya mungkin kita dapat itu. Ya. Rasa takutnya sudah muncul, sudah mulai meningkat kepada Allah. Jadi setiap mau melakukan hal-hal yang tidak baik, ya Allah ada Allah yang melihat. Ya Allah ada Allah yang mendengar. Ya Allah ada Allah yang menghitung semua amalan. Tapi kalau muraqabahnya belum ada, berarti belum memahami. Artinya hasil dari Ramadannya belum didapatkan dengan benar. Ya kan? Nah, terus apalagi takwa?
Takwa bisa kita ekspresikan adalah dengan mempersiapkan hari kepergian. Ya, hari kepergian itu ya hari kematian. Jadi artinya nggak lagi takut gitu. Kapan aja Allah mau ambil gampang. Oke, sekarang ummahat setiap pagi atau bukan setiap pagi, setiap bangun tidur pasti baca doa kan? Ya, baca doa ya. Doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wa ilaihi nusyur. Nah, pertama doa itu adalah memuji Allah, bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan. Kedua, kita bilang sama Allah, ya Rabb gitu ya. Ini kapan aja, hari ini, lagi gimana juga gitu. Allah mau panggil, saya siap gitu. Jadi sebenarnya ketika kita lagi baca doa itu, kita udah membuat suatu pernyataan sama Allah. Tapi karena kita nggak paham dengan bahasanya, maka ya gitu keluar aja dari lisan, ya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur gitu. Makanya nanti insya Allah di kajian kita nanti akan Umi arahkan ya, artinya sudah mulai kepada fikihnya nanti ya. Jadi bangun tidur itu memang bukan hanya sekedar bangun tidur. Terus yang kita baca bukan hanya sekedar keluar dari lisan kita, tapi di situ ada konsekuensinya, ya. Nah, jadi bisa dipahami ya. Jadi itu artinya takwa tadi yang mengekspresikannya. Satu lagi mengekspresikan takwa itu adalah bahwa takwa itu adalah itu tadi ya, kehati-hatian. Nah, memahami kehati-hatian itu begini ya. Dunia ini kita memahaminya ketika kita mengekspresikan takwa itu hati-hati. Dunia ini penuh dengan duri. Penuh dengan duri. Kalimatnya penuh dengan duri. Dunia ini penuh dengan duri. Maka ketika kita ingin melangkah, kita perlu kehati-hatian. Apakah setiap langkah kita itu nanti akan melahirkan maksiat atau tidak? Apakah setiap langkah kita tadi akan berefek pada dosa atau tidak? Sama, kita ummahat, suami juga begitu yang cari nafkah, anak sekolah juga begitu. Jadi memahami ini bukan untuk kita ya. Ketika ummahat sudah memahaminya, sampaikan kepada keluarga agar ketika suami beraktivitas, dia akan melangkahkan kakinya dengan penuh rasa hati-hati. Jangan sampai ketika dia melangkahkan kakinya, dia harus berpikir, apakah langkah kaki saya ini melahirkan maksiat? Apakah langkah kaki saya ini berdampak pada dosa? Apakah ketika saya melangkahkan kaki ini ya bisa berefek pada akhlak saya? Ini takwa. Jadi kalau sudah hasil dari Ramadan ya, mendefinisikan tadi Ramadannya, sudah kita pahami dengan benar, kemudian kita mulai mengamalkan, nah hasilnya seperti ini. Ada ekspresi takwa dalam diri kita. Ya. Oke? Ya. Jadi ini yang takwa beriman kepada Al-Qur'an. Beriman kepada Al-Qur'an. Jadi kalau kita sudah tahu isinya Al-Qur'an, kita sudah siap untuk beriman kepada Al-Quran, apa kata Al-Quran? Turutin. Kita itu mengikuti polanya Allah. Kita ini makhluknya Allah. Polanya sudah dibikin sama Allah, ikuti polanya Allah, jangan bikin pola sendiri. Ya, nah maka insya Allah akan menempel takwa itu dalam diri kita. Jadi tolong diingat tadi, ya, kehati-hatian dalam hal melangkah, kemudian mengimani Al-Quran. Kemudian apalagi mempersiapkan hari kepergian kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang telah Umi sampaikan bisa diresapi ya, dan kita mulai berbenah ya, memperbaiki mana yang kurang kita tingkatkan, mana yang sudah baik kita pertahankan, atau mungkin kita lebih perbaiki lagi, lebih tingkatkan lagi itu menjadi jauh lebih baik. Ya, oke, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Allah memberkati. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah mulai berdoa, minta sama Allah. Terima kasih Umi. Sudah mulai berdoa, minta sama Allah ya. Ya Rabbana, sampaikanlah kami kepada Lailatul Qadar dan catat masuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Tolong sudah mulai dibaca doa ini. Ya. Jadi doa untuk bisa bertemu dengan Lailatul Qadar dan kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Ya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.